La tasta'jil bin natijah. Kalau ngajar, kalau dakwah, jangan terburu-buru melihat hasil. Jangan. Ya. Karena ya, yang namanya ngajar, yang namanya dakwah itu perlu waktu. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ila an qala manhajuhu sallallahu alaihi wasallam fit ta'lim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya metode di dalam pengajaran. Wa qala wa qad ittakhadha sallallahu alaihi wasallam fi tariqah ta'limiyah an-nas wa da'watihim ila al-khair tariqatul Qur'anil Karim. Ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam caranya beliau mengajar itu ngambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu ayat yang isinya cara untuk ngajar ke setiap jenis manusia. Ya, manusia ini ada beragam. Ada yang khusus, ada yang awam, ada yang ngeyel. Ya, semuanya itu ada. Dan di Al-Quran diajari. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan di dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin." Allah menyuruh nabinya, "Ud'u ila sabili rabbik." Ajaklah ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Pertama dengan hikmah. Kedua wal mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Yang ketiga ini untuk yang ngeyel. Wajadilhum billati ya ahsan. Debat dengan cara yang terbaik. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu wa a'lamu biman dhalla an sabilih. Dia lebih tahu siapa saja yang menyimpang daripada jalannya, dan dia lebih tahu siapa orang-orang yang dikasih hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inti daripada kita ngajarkan sama orang itu ya nyampaikan saja. Cuma nyampaikan saja. Ya. Baik dia nanti dapat faedah, dia mendapatkan manfaat, dia tidak mendapatkan manfaat, tugas kita cuma menyampaikan saja. Karena kalau seandainya satu kebohongan itu diucap berkali-kali, ya, sampai akhirnya sudah menjadi normal, sudah menjadi biasa, sehingga kita meyakini kebohongan itu menjadi sebuah kebenaran. Ya. Tapi kalau seandainya kita sampaikan, maka pertama kali orang dengar, masa sih, kedua kali mulai, tiga kali akhirnya mulai mau mencari yang namanya kebenaran. Jadi tugas kita itu menyampaikan, sehingga ketika kita pertama kali ya, mau pulang itu diajarkan la tasta'jil bin natijah. Kalau ngajar, kalau dakwah, jangan terburu-buru melihat hasil. Jangan. Ya. Karena ya, yang namanya ngajar, yang namanya dakwah itu perlu waktu. Ya. Jadi jangan buru-buru. Ya, kita ngelihat salah satu contohnya ya Habib Alwi. Ya, bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Alwi yang membuat acara ya, haul, beliau yang membuat maulid ya. Akan tapi semakin tersebar luasnya kapan? Setelah sampai cucunya, semakin luas haulnya, sampai besarnya luar biasa. Maulidnya juga semakin banyak, semakin berkembang. Awalnya cuma segelintir ya, dulu kita mau haul itu ya, ada sebagian yang sekolah dulu, tengah-tengah sekolah izin keluar set mesti teriak ikut hall. Ya, sekarang tidak bisa, mau lewat aja, mau sekolah aja tidak bisa. Ya. Kenapa? Ya, karena betul-betul natijahnya itu nanti. Nah, yang kita harapkan itu seperti itu. Majelis ini terus maju terus sampai anak kita, sampai keturunan kita, sampai cucu-cucu kita. Jangan sampai majelisnya mati sesuai dengan kita mati. Nah, ini kurang berkah.
Ya, kita kepinginnya majelis ini terus ada sampai anak kita, sampai ya cucu kita, sampai anaknya cucu, terus ya sampai hari kiamat. Ini keberkahan. Makanya langsung dinasihati wala tasta'jilun natijah, jangan terburu-buru melihat hasil ya, ngelihat wah ini kayaknya sudah sukses, ini kayak cepet banget ini, wah akhirnya saya enggak ya. Makanya disuruh sampaikan saja, ngajar saja, hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang akan ya memberikan. Innallaha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang diberikan hidayah. Fi hadhil ayat al-karimah surah mutakammilah lid-da'wah al-adidah li kulli asnafin nas. Di ayat ini terdapat gambaran yang sempurna bagi dakwah ke berbagai jenis manusia. Wal manhajus salim alladhi tarsamuhu al-ayah al-karimah yattafiq ma anwa'in nasi wa yakhtalif bi ikhtilafi awsafihim wa anwa'ihim. Dan caranya ngajar itu yang diambil daripada Al-Qur'an itu sesuai dengan jenis-jenis manusia tersebut, dan cara dakwahnya, cara ngajarnya pun juga berbeda-beda. Jenis manusia fa minhumul khawasut talibuna lil haqa'iq ya. Jenis yang pertama khusus, orang khusus. Apa? At-talibuna lil haqa'iq, mereka yang mencari yang namanya kebenaran. Ya, memang dia yang mencari. Ya. Wa minhum al-awam, ada orang awam. Ya. Wa minhum al-mu'anidun, dan yang ketiga jenis manusia itu orang-orang yang menentang. Ya. Maka caranya ngajar ini berbeda-beda. Wa likulli sinfin min haula uslub muayyan. Setiap jenis itu ada cara tersendiri. Wa tariqa yad'uhu biha wa yu'allimu ala asasiha. Dan satu cara yang ngajak mereka ke jalan yang benar dengan cara yang tersendiri. Fa huwa yukhatibun nas ala qadri uqulihim. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu ngajak bicara orang sesuai dengan kadar akal mereka. Ya, akalnya seberapa ya dikasih ya ilmu ya sesuai dengan akal mereka. Sampai dikatakan bicaralah sesuai kadar pemahaman seseorang. Apakah kalian kepingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, maka harus sesuai dengan levelnya. Jangan baru awam langsung dikasih level-level yang berat. Akhirnya malah mendustakan. Ya sudah percaya ini Habib ngomong apa ini Ustadz ini ngomong apa ini, tidak jelas ini. Tidak usah tak dengarkan. Nah ini masih belum levelnya, tiba-tiba kita ngasih ucapan yang berat. Wa maqalahu daiman wa abadan yakunu mutabiqan li muqtadhal hal. Dan Nabi kalau seandainya bicara, pembicaraannya itu pas sesuai dengan keadaannya. Fa huwa yatamasha ma'a kulli ta'ifah bil bayan alladhi yatanasab ma'aha wa yukhatibha bi lisaniha. Dan Nabi Muhammad SAW caranya itu sesuai dengan cara setiap jenis manusia tersebut, sehingga taklim tersebut sampai kepada mereka. Waqad manahallahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu alaihi salatu wassalam azamatan wa mahabatan. Dan Nabi Muhammad SAW sudah dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu sifat, yaitu barang siapa yang melihatnya itu agung ya. Jadi kalau seandainya beliau jalan itu seakan-akan jaysh, seakan-akan tentara yang jalan ya, dikasih kewibawaan yang besar, sehingga seorang badui datang kepada Nabi Muhammad SAW, dekat kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang gemetar ya, ketakutan. Maka Nabi Muhammad SAW dengan sifat tawadhu'nya beliau mengatakan ya, hawin alaik ya, tenang aja ya, sesungguhnya aku hanyalah seorang anak daripada perempuan yang dulunya makan daging kering ya. Artinya makan ya, saya juga makannya itu yang biasa, saya juga dilahirkan daripada seorang wanita biasa. Tujuannya apa? Untuk menenangkan badui ini tadi, bukan akhirnya kita ngambil Nabi manusia biasa. Ini lagi menenangkan orang tersebut ya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ngasih ya, sebagian daripada walinya Allah Subhanahu wa taala memiliki kewibawaan yang luar biasa, sehingga kita mau dekat aja takut. Ada yang luar biasa ya. Kita dekat aja yang ditoleh ini sudah. Ada sebagian yang dikasih rahmat ya, sehingga kita pengen dekat, pengen duduk, pengen ngobrol ya. Ini Nabi Muhammad SAW dikasih kewibawaan yang luar biasa.
wa ja'ala liqauli minal mahabbah wal qabul. Kemudian ucapan beliau, kalau beliau berucap itu ada cinta dan ada penerimaan di setiap orang yang mendengarnya. Jadi orang yang dengar itu ngerasa enak, ngerasa ada manisnya ketika mendengarkan daripada ucapan Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau bicara gitu saja langsung orang itu menerima dan orang itu mengamalkan apa yang dilakukan atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Qadhi Iyad beliau mengatakan, ya, alqallahu azza wa jalla ala kalamil mahabbah wa ghasyahu bil qabul wa jamalahu bainal mahabbah wa halawa wa huwa min istighnaihi an i'adatihi wa qillati hajati as-sami' ila muawadatihi lam tasqut lahu kalimah wa la zadat lahu qadam wa la badat lahu hujjah. Ya, qadhiyat mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan di ucapan beliau itu ada rasa cinta, dipenuhi dengan rasa penerimaan sehingga seorang yang mendengar itu langsung menerima, ya. Kemudian disertai saat penyampaiannya dengan mahabbah, dengan haibah, dengan wibawa, kemudian disertai dengan rasa manis, ya. Jadi ada ucapan yang kalau seandainya seorang itu bicara ada manisnya, kita dengar itu enak. Ya, ini Nabi Muhammad SAW seperti itu, sehingga orang yang mendengar itu tidak perlu lagi untuk bertanya sama Nabi. Dari saking Nabi kalau bicara itu satu kata, satu kata, satu kata. Ya, kalau seandainya seorang itu mau menghitung, niscaya dia mampu untuk menghitung. Tidak pernah, ya, kalau zaman sekarang tidak pernah belibet kalau ngomong. Ya, tidak pernah. Ya, tidak pernah kesalahan-kesalahan pembicara itu tidak pernah dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ucapannya itu sahal, gampang, keluar begitu saja tanpa dipersulit, ya. Dan tidak ada yang bisa untuk mengalahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berdebat, ya. Kalau sudah munadharah, ya, karena ilmu semuanya berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Wa idza nadharna ila haula wajadna anna al-ayah ikhtassat kullu sinfin minhum bi tariqah muayyanah. Kalau seandainya kita ngelihat, ternyata di ayat itu memberikan cara tersendiri untuk setiap jenis manusia. Jenis pertama khawas, ya, yang pertama orang khusus yang mereka itu memang mencari kebenaran, ya. Jadi mereka mau beragama tapi mencari kebenaran. Ini agama yang benar ini yang mana, ya. Maka kalau orang yang seperti ini, maka caranya apa? Dengan cara yang pertama, yaitu dengan hikmah. Dengan hikmah di sini bagaimana? Ya. Al-maqala al-muhakkama as-sahihah wa dalil muwaddah lil haqq al-muzil lisyubhah li'annahum la yaqtani'una illa biwuduhid dalil, ya. Yaitu dengan ucapan yang benar, ya, dan dalil yang kuat yang menjelaskan tentang kebenaran yang bisa menghilangkan kesamaran yang merasuki pikiran mereka, ya. Jadi ada kerancuan yang sedang mereka pikirkan itu harus dihilangkan dengan hujah yang benar. Kalau seandainya tidak hilang, ya tidak bakal mau untuk mendapatkan kebenaran, ya. Dengan dalil yang sahih, ya. Karena mereka ini tidak bakal beriman kecuali setelah mereka mendapatkan dalil yang benar dan bisa menghilangkan syubhat yang mereka sedang pikirkan, menghilangkan masalah yang sedang mereka pikirkan. Yahkumu lahumul qaul wa fayahtaduna ila sabili rabbihim, ya. Sehingga ucapan itu bisa menjadi hakim untuk mereka sehingga mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, mereka memang mencari dalil, ya. Yang kedua, alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Ini nikmat yang paling besar. Amma sinfut tsani, adapun yang kedua, wahumul awam,
wa da'watuhum wa ta'limuhum bil mau'izatil hasanah allati ay al khitab al muqni wal ibra an nafi'a ala wajhi la yakhfa 'alaihim innahu yansahum wa yaqsudu ma yanfa'uhum. Adapun jenis yang kedua yaitu orang awam. Orang awam tidak perlu repot-repot. Orang awam tidak perlu dalil yang besar-besar. Ya, kalau zaman sekarang kan tidak semuanya dikasih dalil. Kalau zaman dulu kiai-kiai itu tidak pakai dalil. Kenapa? Karena ini orang awam. Kalau mau dalil ya mondok pesantren, datang ke kiai, datang ke ustadz taklim khusus, baru nanti dikasih dalil-dalilnya. Adapun orang awam karena mereka tidak memiliki kerancuan di dalam berpikir, dikasih dalil malah rancu. Ada wis kamu sholat toh, ini gimana hukumnya? Boleh. Wis tidak usah tanya ini bolehnya dari mana. Akhirnya repot. Nah sekarang ini kan sudah info terbuka di mana-mana sehingga semuanya ngasih satu pamflet gini, ini hadis maudhu. Padahal cuma dari satu sisi saja, ya, dari satu pendapat ulama saja. Ada dari jalan lain yang mengatakan ini tidak sampai hadis maudhu, ini tidak sampai hadis palsu. Para ulama ngambil pakai hadis ini. Lah ini satu keluar satu pamflet ini hadis palsu. Padahal baru dari satu sisi saja, masih banyak Nah kalau seandainya sekarang dibuka seperti itu, akhirnya orang awam ini bingung, ini yang benar ini gimana. Nah sehingga kalau orang awam maka cukup dengan apa, nasihat yang baik, perumpamaan yang baik, dinasehati, dikasih sesuatu yang memberikan manfaat kepada mereka, ya. Makanya terkadang ya lebih senang gergeran, lebih senang sambil bercanda. Para kiai itu memiliki caranya tersendiri. Ya, karena kalau seandainya orang awam diajak baca kitab ya kadang pusing, kadang ngantuk, ya, kadang macam-macam. Tapi kalau seandainya sambil bercanda, sampai santai, sampai guyon, mereka itu terkadang ya masuk. Nah ini orang awam ya. Fahum laisu fi hajatin ila ihkam fil qaul. Karena mereka ini tidak harus mendapatkan pendapat yang benar untuk memperbaiki dirinya, enggak. Ya. Kalau yang pertama dia memang mencari, kalau tidak dapat ya dia tidak bakal mendapatkan kebenaran, tidak akan menuju kebenaran. Jadi dicari betul. Kalau orang awam tidak, lain lagi. Karena mereka tidak memiliki syubhat di dalam pemikirannya, sehingga mereka tidak memerlukan dalil, sehingga mereka terkadang perlu untuk kita kasih semangat, kita ngasih motivasi, yaitu berbeda-beda. Ada orang yang ya memang mencari. Nah, kalau misalkan memang mencari ya kita kasih dalilnya. Tapi kalau seandainya enggak, ya enggak perlu. Wa amma sinfut tsalits wa humul mu'anidun, ya. Yang ketiga ini orang-orang yang mu'anid, yang menentang. Wa da'watuhum wa ta'limuhum bi an yujadilahum billati hiya ahsan. Nah, cara dakwah kepada mereka adalah dengan debat dengan cara yang terbaik, bittariqah hasanah minar rifqi wa ikhtiyaril wajhil aisar, dengan cara yang baik, dengan lemah lembut dan dengan cara yang paling mudah untuk dimengerti. Wasti'mal muqaddimat al-masyhurah taskinan lisyubihim wa itfa'al lillah bi sudurihim hatta yafi'u ila amrillah. Kemudian dicari dengan apa? Ya, dengan cara yang baik, kemudian dikasih mukaddimah, pendahuluan yang ringan, ya, supaya apa? Supaya di hati mereka itu yang menentang itu bisa tidak bergejolak, bisa tenang, sehingga kemudian bisa menerima kebenaran, kemudian mereka bisa kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini 3 cara yang itu diambil daripada Al-Quran, dan ini digunakan sama Nabi Muhammad SAW. Jidal juga atau debat juga pernah dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, ya. Ketika itu jidal dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan Sayyidina Ali, akhirnya dikasih hujjah sama Abdullah bin Abbas, sehingga mereka semuanya itu kembali ke shaf yang benar, yaitu shafnya Sayyidina Ali, sekitar 3.000 orang, ya.
Jadi setelah dikasih debat oleh Abdullah bin Abbas juga orang yang hebat ya, sehingga beliau bisa untuk menenangkan ya pasukan yang sedang panas-panasnya ketika itu dalam keadaan atau di dalam zaman tersebut ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah zahiran wa batinan, diberikan hidayah di setiap gerak-gerik kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman kita, menguatkan iman kita, dijadikan kita termasuk min ahlul khawas wa khawasul khawas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah muazzam kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.